langsung mulai atau Ya, kepada Ibu Dian kami persilahkan. oke. Baik, terima kasih Mbak Marsha sudah membuka kuliah umum kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak dosen dan mungkin beberapa dosen-dosen yang lain yang hadir di kegiatan kuliah umum pada malam hari ini. Dan yang saya banggakan, kalian semua yang mengikuti kuliah untuk mengenal penghayat kepercayaan dan konsep keyakinannya, saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Nah, adik-adik semuanya itu adalah salam komplitnya ya dari seluruh keyakinan agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Kita akan mulai dari apa sih penghayat kepercayaan itu karena saya yakin belum banyak yang mengetahui tentang keyakinan penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia selain dari 6 agama yang seringkali kita dengar ya. Boleh di ini next, Marsha. Nah, adik-adik semuanya, penghayat kepercayaan itu sebenarnya adalah ajaran lokal yang dianut dan diyakini oleh sebagian bangsa Indonesia, dan ini terdapat hampir di seluruh wilayah Indonesia. Apa sih definisi besarnya? Gitu ya. Jadi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu adalah sebuah berkeyakinan ketuhanan yang dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia dengan melaksanakan hubungan pribadi atau menembah kepada Tuhan atau bersujud kepada Tuhan berdasarkan keyakinannya ya yang diwujudkan dengan perilaku yang setia dan taat terhadap Tuhan disertai dengan pengamalan sikap dengan perilaku berbudi pekerti luhur di mana ajaran ini merupakan ajaran yang berakulturasi sangat erat dengan kearifan lokal bangsa ya. Next. Nah, seperti apa gambarannya? Mungkin saya perlu memperkenalkan sedikit mengenai komunitas penghayat kepercayaan dan sebarannya ya. Kalau mengenal penghayat kepercayaan Parmalim ini adalah kearifan lokal atau keyakinan lokal di Sumatera Utara. Kemudian kalau di Jawa itu ada Sabta Dharma. Kebetulan saya adalah penganut Sabta Dharma. Ada Sumara, ada Kapribaden, ada Sastro Jendro, ada Pangestu. Di Sulawesi Utara itu ada adat Musi. Kemudian di Mapurundo ada Sulawesi Barat, di Sumba itu sebagian penduduknya penganut Merapus, ya. Sebagian besarnya adalah penganut Kristiani. Nah, sedangkan di Jawa Barat itu ada perjalanan, ada budidaya, ada Sunda Wiwitan. Di Kalimantan itu ada Dayak Kaharingan gitu. Nah, ini saya belum menyebutkan keseluruhannya. Yang tercatat hingga tahun ini di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Komunitas Adat itu ada 178 organisasi. Saya hanya menyebutkan sebagian saja. Ini adalah yang ya relatif pengikutnya cukup banyak di daerah-daerah, gitu kan. Penghayat kepercayaan sendiri berada di dalam pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Ini adik-adik semuanya, di dalam perbedaan ini ya, ada 178 organisasi itu kita berbeda. Bahasa yang diucapkan ketika kita menembah atau bersembahyang atau bersujud ya. Biasanya kami itu melakukan apa namanya bahasa yang dipakai itu adalah bahasa lokal. Jadi kalau Parmalim itu mereka menggunakan bahasa Batak. Tapi kalau yang di Jawa yang biasanya orang-orang itu menyebutnya kejawen ya, itu memakai bahasa Jawa. Begitupun di daerah-daerah yang lain seperti juga di Jawa Barat, di Kalimantan, Sulawesi Barat, Sumba dan lainnya, itu mereka kebanyakan menggunakan bahasa lokal masing-masing. Karena sudah saya sampaikan karena ajaran ini tumbuh di tanah Indonesia,
maka ajarannya itu beririsan erat dengan budaya setempat. Seperti itu. Ini gambaran umum yang saya sampaikan ya. Next. Nah, eh, beberapa dasar hukum yang harusnya memang setiap orang, setiap warga negara dan tentu saja negara itu sendiri itu mengakomodir dan melindungi, kemudian menghormati, memfasilitasi karena secara regulasi ini sudah ada dasar-dasar hukumnya bahwa berkeyakinan atau beragama atau berkepercayaan itu merupakan hak yang paling privat yang melekat dalam setiap diri manusia dan itu harus dihormati oleh siapa saja gitu. Nah, mungkin ini ada beberapa dasar hukum yang bisa kalian baca. Beberapanya itu ada Universal Declaration of Human Rights ya, Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, kemudian Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang eh, nomor berapa ini? Itu tahun 2013. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Adik-adik, sebelum tahun 2006 ya, itu kan nomor 4 itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. Itu seluruh penghayat kepercayaan itu harus menuliskan keyakinannya itu memilih salah satu agama yang ada di Indonesia. Saat itu memang itu merupakan perjuangan yang panjang dari penghayat kepercayaan untuk bisa menunjukkan identitas keyakinannya di KTP. Next. Nah, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 ini mengatur tentang perkawinan penghayat kepercayaan. Lalu ada peraturan bersama menteri ya, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan nomor 4341 ini tentang pedoman pelayanan kepada penghayat kepercayaan. Ini terkait dengan pendirian tempat peribadatan ya dan pemakaman. Kemudian ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 27 ya ini nomor 77 itu tentang pedoman pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. Kemudian ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 tentang layanan pendidikan kepercayaan. Nah, yang di nomor 4 ini, dulu waktu saya sekolah, saya juga harus memilih salah satu agama. Jadi, sekalipun keyakinan saya adalah penghayat kepercayaan Sabta Dharma, tapi pada saat itu belum ada Peraturan Menteri Pendidikan Permendikbud tahun 2017 ini, maka saya mengambil salah satu agama yang sudah ditetapkan pemerintah. Ada 6 ya. Sekarang ada 6 dulu. Kalau saya sekolah itu masih ada 5. Tetapi setelah munculnya peraturan Permen nomor 27 ini, seluruh anak didik penghayat kepercayaan sudah mendapatkan pendidikan kepercayaan di semua jenjang sekolah, mulai sekolah SD hingga perguruan tinggi. Gitu. Ini beberapa regulasi atau dasar hukum yang menaunginya. Kemudian next, Marsa. Nah, yang terakhir, ya ini yang terbaru, ini adalah putusan MK nomor 97 PUU 14 2016. Mengapa ada putusan MK? Karena di peraturan Undang-Undang Adminduk nomor 23 tahun 2006 pada saat itu, KTP penghayat kepercayaan itu ya kebijakannya kolom agama titik 2 strip. Nah, itu menjadi banyak masalah bagi penghayat kepercayaan karena ketika negara memberikan kebijakan bahwa seluruh penghayat kepercayaan itu di identitas penduduknya, di KTP-nya itu dikasih tanda strip, itu artinya tidak. Nah, tidak itu kan sama dengan tidak beragama. Dan pada saat itu, di tahun 2006, itu banyak sekali kasus-kasus diskriminasi akibat itu. Lalu,
lembaga Majelis Luhur Kepercayaan itu mengajukan judicial review atas undang-undang tersebut, lalu keluarlah putusan MK nomor 97 14 tahun 2016 ini dan mensetarakan kedudukan penghayat kepercayaan itu sama dengan agama. Sehingga di KTP saya sekarang tertulis penghayat titik dua kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi KTP saya itu beda dengan KTP-KTP agama yang lain di kolom agamanya. Seperti itu. Next. Lanjut, Marsha. Sebentar ya Bu, ini sepertinya ada error. Saya coba izin off bentar ya Bu. Stop share-nya. Oke. Oke. Nah, itu adik-adik semua adalah perjalanan sejarah yang saya sampaikan ya. Sementara kalau kita bicara tentang bagaimana negara melakukan perlindungan, melakukan penghormatan, memfasilitasi dengan seluruh regulasi ini memang sudah cukup baik ya perjalanan itu dengan memberikan akses sesuai dengan hak asasi manusia, sesuai dengan deklarasi HAM gitu. Tetapi memang masih ada beberapa kasus dan beberapa masalah yang dihadapi di dalam pelayanan publiknya. Tapi saya kira eh, ini bukan terkait dengan regulasi, tetapi terkait juga dengan subjektivitas aparat yang ada di beberapa daerah. Nah, yang kita lihat ini ya, ini adalah tiga hal besar yang dihayati oleh penghayat kepercayaan. Jadi sekalipun penghayat kepercayaan itu dari 178 organisasi yang ada di Indonesia dengan berbeda bahasa saat kita ritual, kita juga berbeda tempat peribadatannya, berbeda cara ritualnya, berbeda penerima ajarannya, tetapi ini disatukan oleh tiga hal nilai dasar yang dihayati oleh penghayat kepercayaan. Ini masih memakai bahasa Jawa ya, tapi saya bisa menerangkan nanti bahasa Indonesianya. Jadi yang pertama adalah Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan Paraning Dumadi itu bagaimana manusia itu harus mengetahui asal dan usulnya serta tujuan hidup manusia diciptakan di dunia dan bagaimana seorang manusia itu bisa melakukan proses manembah ya untuk bisa menghayati tugas hidupnya, untuk bisa mengetahui asal mula dia dilahirkan dan tujuan hidupnya harus menjadi manusia yang seperti apa. Kemudian yang kedua disebut dengan Manunggaling Kaulolahan Gusti. Manunggaling Kaulolahan Gusti ini adalah di mana konsep kemenyatuan manusia dengan Sang Pencipta, ya. Jadi bisa saya perumpamakan Manunggaling Kaulolahan Gusti itu ketika kita proses sujud kepada Tuhan, proses manembah kepada Yang Maha Kuasa. Proses kalau mungkin Muslim itu sembahyang. Itu kemenyatuan manusia dengan Sang Pencipta. Lalu yang terakhir adalah Memayu Hayuning Bawono. Sangkan Paraning Dumadi dan Manunggaling Kalolan Gusti itu ketika bisa dilaksanakan dengan baik, wujud implementasinya adalah setiap manusia itu akan mampu menjadi pembawa keharmonisan baik bagi alam semesta maupun sesama manusia. Akan memiliki etika dan moral tertinggi bagaimana manusia bisa mencapai sikap dan sifat yang berbudi pakarti luhur, memiliki welas asih, memiliki rasa empati, kepedulian, dan memiliki sikap-sikap yang lain, rendah hati dan sebagainya. Inilah tiga hal inti yang menjadi penghayatan para saudara-saudara dari penghayat kepercayaan. Nah, adik-adik semua, baru dari sini ini kita bisa melihat betapa luar biasa,
bangsa kita itu dianugerahkan keragaman oleh Yang Maha Kuasa. Baik itu keragaman suku bangsa, keragaman bahasa daerah, keragaman keyakinan, ya, keragaman budaya yang dimiliki bangsa kita. Nah, dari keragaman yang kita tahu, ya sudah saya sampaikan di penghayat kepercayaan sendiri itu beragam sekali. Kita berbeda. Saya penghayat Sabta Dharma ya, berbeda dengan Merapu, berbeda dengan teman-teman dari budidaya, berbeda juga sesama Jawa yang dari Sumara. Tetapi nilai-nilai yang dihayati adalah nilai-nilai welas asih dan budi pekerti luhur, maka ini harus bisa menjadi satu kekuatan di dalam kemajemukan Indonesia itu sendiri, di dalam keberagaman berkeyakinan itu sendiri. Oke, sampai di situ. Dan konsep manembah penghayat kepercayaan itu mengenal Tuhan Sang Pencipta, itu saya menuliskan seperti tan keno kinoyo ngopo. Jadi cedak tanpa senggolan, ya. Cedak tanpa senggolan itu Tuhan itu dekat sekali dengan kita, tetapi tidak bersentuhan tubuh dengan kita. Tidak bisa dibayangkan seperti apa bentuknya. Tidak bisa disentuh zatnya, tetapi kita bisa merasakan keberadaannya. Ya, seperti itu. Ini konsep keyakinan secara inti yang dipahami oleh seluruh penghayat kepercayaan. Next. Ya, Bu mohon izin untuk next slide-nya akan dilanjutkan share screen-nya ya Bu oleh Pak Wolo. Oh, oke. Iya. Saya mengambil beberapa foto yang saya ambil. Ini karena saya adalah penghayat dari Sabta Dharma. Mungkin ada beberapa, sembayangnya kayak apa, manembahnya kayak apa, sujudnya seperti apa. Nah, yang kami laksanakan dalam manembah itu seperti ini. Kami beralaskan kain sanggar putih seperti itu. Ini bisa dilakukan 30 sampai 1 jam. Kami hening dan ini bisa dilaksanakan di setiap waktu. Nah, next, beberapa foto. Ini adalah anak-anak Sabta Dharma. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali untuk bersujud bersama, mengajarkan kepada mereka sejak dini bagaimana cara menembah kepada Tuhan dan mengajarkan nilai-nilai budi pekerti luhur, nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak yang berusia mulai dari 5 tahun sampai SMP. Lanjut, ini bapak-bapaknya. Next. Nah, seperti apa ajarannya? Saya hanya akan berbicara di ruangnya Sabta Dharma ya. Kalau kawan-kawan semuanya dari agama itu memiliki kitab suci, karena ada banyak pertanyaan, punya kitab suci enggak seperti agama-agama yang lain gitu. Nah, di ajaran Sabta Dharma kita ada 4 hal atau 4 wahyu yang diterima oleh penerima ajaran yang disebut dengan Bopo Panuntun Agung. Ya, yang pertama adalah ajaran sujud yang tadi sudah saya sampaikan melalui foto. Kemudian yang kedua adalah Wewara 7. Ini bisa dibaca ya, di mana di dalam Wewara 7 itu landasan yang pertama itu adalah setia dan taat, setia tuhu kepada Allah yang Maha Agung, Maha Rohim, Maha Adil, Maha Wasesa, dan Maha Langgeng. Jadi inti dari sikap laku manusia di dalam hidup itu yang pertama basicnya adalah ketuhanan. Sama dengan kalau kita lihat di sila-sila Pancasila ya. Jadi sebelum perikemanusiaan dan sampai sila kelima, landasan awal manusia itu untuk memiliki nilai-nilai kebaikan itu adalah landasan setia dan taat kita kepada Tuhan. Gitu. Kemudian nomor 2 sampai nomor 3 adalah bagaimana manusia
itu melakukan pengabdian terhadap tanah yang menghidupi, alam semesta yang telah memberikan kehidupan. Karena kita hidup di negara Indonesia, maka di ajaran itu mengajarkan kepada kita untuk bisa taat kepada aturan negara, menghormati negara, melakukan bela bangsa, mencintai negeri ini beserta seluruh budaya yang ada seperti itu. Lalu yang nomor 4, ini mewajibkan untuk kita memiliki rasa welas asih, gitu, menolong kepada siapa saja tanpa mengharapkan imbalan, tanpa ada pamrih, hanya berdasarkan rasa welas lan asih, rasa kasih sayang. Lalu yang kelima, mengajarkan kepada kita untuk berani hidup berdasarkan atas kekuatan diri kita sendiri. Ini kalau saya jabarkan akan sangat banyak ya, tetapi memang inti yang diterima oleh penerima ajaran itu 7 hal dasar atau 7 inti yang menjadi kewajiban atau dharma suci yang harus dilaksanakan. Kemudian yang keenam adalah saat kita hidup membangun relasi sosial dengan manusia di sekeliling kita dan alam di sekeliling kita serta ciptaan Tuhan yang lainnya, kita harus menjaga kedekatan, kekeluargaan, harus memiliki rasa kesusilaan yang tinggi dengan seluruh kehalusan budi pakarti dan selalu menjadi pencerah ya untuk sekeliling kita. Kemudian yang ketujuh adalah meyakini bahwa keadaan dunia itu tidak abadi. Selalu berubah-ubah. Artinya bahwa manusia itu akan mendapatkan bahagia, sedih, kehilangan, keberuntungan, kelahiran, kematian. Semua kehidupan ini berubah dan atas konsep manembah itulah maka setiap manusia harus mampu menyiapkan dirinya menghadapi seluruh perubahan-perubahan tersebut. Nah, ini adalah 7 kewajiban. Next, ini adalah sesanti pedoman yang diyakini oleh penghayat Sabta Dharma. Lanjut. Nah, adik-adik semuanya, ada konsep ketuhanan menurut penghayat yang akan lebih saya detailkan ya, bahwa sebenarnya keyakinan yang dihayati oleh penghayat kepercayaan itu mengerucut ya pada pandangan di mana penghayat kepercayaan itu memahami bahwa ketika kita menyembah kepada Tuhan itu bisa langsung tanpa perantara. Gitu. Jadi karena Tuhan itu menyatu di dalam diri manusia, dia bersemayam di dalam kehidupan manusia melalui percikan sinar Tuhan, maka manusia akan langsung bisa berhubungan dengan Yang Maha Kuasa tanpa perantara. Ini saya ambil intinya saja, sebab nanti kalau saya berbicara tentang yang lebih dalam, kita akan memakan waktu yang lebih banyak ya. Tapi yang jelas, di dalam pemahaman ketuhanan, kami mengenal Tuhan itu adalah tunggal, monoteistik, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, yang juga diyakini oleh agama-agama yang lain. Bahwa penyebutannya itu bisa berbeda-beda, itu adalah masalah hal lain ya, tetapi inti dasarnya Tuhan adalah yang Maha Kuasa yang menciptakan kehidupan, menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Lanjut. Nah, lalu bagaimana konsep kematian menurut penghayat kepercayaan? Beberapa konsep-konsep menurut agama-agama yang lain, mungkin di sana ada yang mengatakan bahwa ketika kita meninggal atau mati, itu akan ada berada di surga atau neraka, gitu kan? Dan itu dikenal oleh agama-agama Abrahamik. Dan kalau saya tidak salah, mohon nanti bisa dikoreksi kalau saya salah. Nah, di konsep agama Hindu dan Buddha itu mengenal istilah reinkarnasi atau moksa, di mana ada kelahiran kembali ya,
dari manusia yang belum sempurna untuk kemudian melakukan penebusan dalam kehidupan yang kedua atau kehidupan dia selanjutnya hingga manusia itu sampai melaksanakan sikap dharma untuk memperbaiki diri melakukan hal-hal kebaikan itu dan baru bisa menyatu dengan hakikat yang tunggal atau Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan konsep penghayat kepercayaan soal kematian? Penghayat kepercayaan itu tidak mengenal istilah reinkarnasi. Penghayat kepercayaan juga tidak menggambarkan surga dan neraka itu di dalam pemahaman jasmania, ya. Jadi di dalam konsep kami neraka itu dihayati, dipahami dalam pandangan bahwa itu adalah ruang gelap di mana manusia atau roh suci manusia yang sudah meninggal itu tidak mampu dan tidak bisa menyatu dengan zatnya Tuhan yang tunggal itu. Karena apa? Karena ada banyak kesalahan, ada banyak dosa yang dilakukan di semasa hidupnya. Jadi kalau kami menyebutnya itu adalah kita berada di alam roh. Karena manusia itu jahat, manusia itu tidak mampu menahan nafsu-nafsu keduniawian yang apa ya, angkara murka, pemarah, sombong dan sebagainya gitu. Lalu surga itu dalam pemahaman konsep penghayat kepercayaan itu adalah di mana roh manusia atau roh suci manusia ketika sudah meninggal itu akan mampu kembali menuju sentralnya, menyatu dengan zat besar Tuhan. Maka di situ hanya ada rasa damai. Itu. Tidak ada reinkarnasi. Ini konsep yang dipahami atau yang diyakini, yang dianut di dalam penghayat kepercayaan. Lanjut. Nah, lalu bagaimana untuk hari raya penghayat kepercayaan? Di hari raya bagi pemeluk penghayat kepercayaan itu diperingati setiap satu suro atau bulan suro, ya. Dan satu suro sendiri juga merupakan penanggalan Jawa. Seringkali satu suro ini menjadi hilang maknanya karena peringatan Tahun Baru Jawa itu kalau di tanggalan Masehi itu selalu dijadikan satu dengan Tahun Baru Jawa. Orang sering mengartikan bahwa tahun Hijriah itu juga tahun Suro, tapi sebenarnya itu sangat berbeda sekali karena tahun baru Jawa itu selisih umurnya itu 500 lebih tua daripada tahun Hijriah. Mengapa bisa begitu? Karena Raja Sultan Agung ya, raja pertama Kerajaan Mataram Islam pada saat itu ingin menyatukan Nusantara dari penganut Muslim dengan penganut kepercayaan atau kapitayan ya pada saat itu sebutannya seperti itu supaya mereka hidup berdampingan dengan damai maka hari rayanya dijadikan satu. Padahal itu sebenarnya berbeda karena tahun baru Jawa atau satu suro itu lebih tua 500 tahun lebih dari Hijriah. Lanjut, apa yang dilakukan teman-teman penghayat saat melaksanakan apa ya merayakan hari rayanya sama dengan teman-teman Muslim, Kristen gitu ya. Biasanya di satu suro atau malam satu suro itu kami melaksanakan sujud penggalian. Sujud penggalian itu bukan menggali tanah. Sujud penggalian itu adalah sujud untuk meruat atau pengekangan nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Sujud pembersihan yang biasanya minimal kita melakukannya 1 tahun sekali sebelum hari raya itu untuk merefleksi ya dan melakukan pembersihan diri. Itu biasanya kalau di Sanggar saya melaksanakannya bisa 12 hari 12 malam. Terus di dalam kegiatan itu
benar-benar kami melakukan upaya untuk menahan segala sikap-sikap yang tidak baik. Tapi di dalam Sabta Dharma sendiri tidak menganut puasa ya. Puasanya kita adalah puasa untuk mengekang nafsu-nafsu yang tidak baik. Kemudian ada berbagi kepada sesama. Jadi kita berbagi, ada sembako atau ada eh, banyak ya yang bisa kita bagi terhadap sesama yang membutuhkan. Yang ketiga, mungkin beberapa teman-teman penghayat yang lainnya juga melaksanakan tirakat. Tirakat itu macam-macam bentuknya, gitu. Lalu ada peringatan dengan tumpengan atau pentas seni wayangan. Biasanya di setiap surawan itu kan sering ya, oh ada wayangan gitu kan. Nah, itu selalu mengiringi peringatan-peringatan satu suro yang itu juga beririsan erat dengan budaya Jawa. Tuh. Nah, kalau di daerah-daerah yang lain, itu mereka melakukan peringatannya ya pertemuan, kemudian tumpengan, seperti itu. Tapi kalau di Jawa biasanya dilaksanakan wayangan. Lalu beberapa teman-teman yang lain dari penghayat yang lain, itu mereka mensucikan benda-benda pusaka. Benda-benda pusaka adalah benda-benda yang memiliki nilai seni dari nilai-nilai kearifan lokal. Tapi di Sabta Dharma sendiri, ritual mensucikan benda-benda pusaka itu tidak ada. Karena kan tadi saya sampaikan, ada 178 organisasi. Mereka mempunyai kebiasaannya masing-masing. Ada kawan-kawan yang dari penghayat kepercayaan dari organisasi yang lainnya itu melakukan ritual untuk membersihkan benda-benda pusaka. Tetapi di Sabta Dharma ritual ini tidak ada. Nah, yang selalu ada adalah tradisi sungkem pada keluarga. Tahu ya sungkem? Sungkem itu mohon maaf kepada eyang, kepada ibu bapak, kepada kakak, untuk bisa saling memaafkan. Nah, yang ketujuh, puasa. Kalau di Sabta Dharma itu tidak ada puasa, gitu. Tetapi beberapa kawan-kawan yang lain, tapi tidak dilarang ya di Sabta Dharma. Kalau misalnya saya sering melaksanakan misalnya puasa saya 1 bulan pada saat bulan Suro saya tidak makan binatang yang bernyawa ya, saya hanya vegetarian seperti itu. Tapi saya baru kuat 1 bulan seperti itu. Tapi itu tidak menjadi wajib. Di ajaran-ajaran penghayat yang lain, mereka bisa saja mewajibkan itu. Gitu. Dan yang kedelapan, larung sesaji dan sedekah bumi juga sering dilaksanakan sebagai pertanda rasa berterima kasih kepada alam semesta yang sudah memberikan kehidupan kepada manusia. Seringkali kita menganggap larung sesaji dan sedekah bumi adalah sesuatu hal yang mistik, klinik, ya, apa namanya, menyekutukan Tuhan dan sebagainya. Ada beberapa kasus yang sudah kita lewati bersama. Nah, adik-adik semuanya, saya perlu menyampaikan dan memberikan pandangan, ya. Karena bangsa kita seringkali minimnya perjumpaan-perjumpaan antar lintas agama, lintas keyakinan, sehingga menimbulkan persepsi dan prasangka-prasangka yang keliru, gitu kan. Leluhur bangsa kita itu sudah jauh sebelum agama-agama itu hadir. Mereka menghayati, memahami bahwa tanah yang mereka pijak untuk hidup ini telah memberikan banyak kehidupan kepada makhluk hidup, ya, kepada manusia. Tumbuhan juga butuh tanah, hewan itu juga butuh tanah, gitu. Dari hasil laut berapa banyak nyawa dari ikan-ikan itu juga memiliki nyawa yang dimakan manusia untuk kehidupan manusia. Nah, pada 1 tahun sekali di tahun baru Jawa atau satu suro itulah saudara-saudara kita bisa melakukan larung sesaji dan sedekah bumi sebagai manifestasi dari rasa berterima kasih atas keberadaan alam semesta yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada manusia, kepada makhluk hidup yang ada di dasar laut yang menjadi santapan kita setiap hari membuat manusia itu menjadi hidup. Nah, ini adalah nilai-nilai filsafat, nilai-nilai apa ya?
rasa balas budi yang dianut oleh bangsa kita. Itu. Ini saya mencoba untuk bisa membangun pemahaman bahwa sesuatu itu jangan dilihat dari luar, tetapi kalau kita ingin mengetahui lebih jelas, mari kita masuk lebih dalam untuk bisa melihat apa esensi yang sesungguhnya. Next. Nah, mungkin ini yang terakhir ya. Saya sudah memaparkan tadi manunggaling kaulolan Gusti, bagaimana manembah, kemudian sangkan paraning dumadi, bagaimana manusia hidup, mengetahui asal-usulnya, kemudian bagaimana tujuan kita hidup. Dan yang terakhir adalah konsep memayu hayuning bawono. Ketika sangkan paraning dumadi dengan manunggaling kaulolan Gusti, itu menyatu dihayati oleh setiap manusia, maka yang terlahir, yang akan terimplikasi di dalam sikapnya adalah memayu hayuning bawono, mempercantik dunia. Jadi kalau yang nggak paham bahasa Jawa, saya sudah memberikan artinya, memayu hayuning bawono itu mempercantik dunia. Jadi ajaran penghayat kepercayaan itu memiliki pandangan yang sebenarnya juga universal, namun sangat khas dengan kearifan lokal tentang bagaimana manusia itu harus mampu membangun sikap toleransi. Bagaimana manusia itu memiliki sikap anti kekerasan, welas asih dalam menciptakan perdamaian, membangun cinta kasih antar sesama dan alam semesta, dan sekaligus menjaga keharmonisan antar kehidupan. Itu. Dan ini direpresentasikan di dalam konsep memayu hayuning bawono. Ya. Nah, next. Masih ada nggak ya? Nah, ini. Dengan begitu, setiap manusia itu memiliki kewajiban yang mutlak atau hakiki untuk berperan dalam menjaga keharmonisan alam semesta dan keharmonisan kehidupan sosial. Namun faktanya hari ini, ajaran ketuhanan itu bukan malah membuat kita menjadi damai, rukun, saling menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya, tapi lebih banyak ya bagi orang-orang yang memiliki sikap intoleransi, ini menjadi sumber mengoyak kebersatuan di antara sesama anak bangsa. Maka pada kesempatan hari ini, Bapak dosen, Pak Holo, Pak John Sinarta, saya sangat berterima kasih bahwa Universitas Ciputra ya merupakan universitas yang menurut saya eh, satu-satunya barangkali ya, karena belum banyak universitas yang melakukan ada kurikulum religius yang kemudian mengajak tokoh-tokoh agama untuk bisa berbicara dan mengkomunikasikan ajaran ini, ajaran agamanya masing-masing kepada anak-anak didik. Ini adalah sesuatu terobosan yang luar biasa. Mohon maaf, ketika saya berada di ruang-ruang lembaga negara, ketika berbicara soal penghayat kepercayaan, saya membawa nama Universitas Ciputra sebagai contoh bagi kawan-kawan yang lain untuk bisa melakukan sesuatu untuk menanamkan nilai-nilai toleransi di antara perbedaan-perbedaan keyakinan, perbedaan etnis, perbedaan suku bangsa di antara anak-anak bangsa itu sendiri. Nah, maka setiap penganut kepercayaan itu diwajibkan semaksimal mungkin untuk menjaga alam semesta yang merupakan karunia Tuhan yang sangat nyata dan menjaga serta merawat, menghormati tempatnya hidup dan tempat untuk saling membangun rasa welas asih antar sesama. Karena apa? Buat kami, setiap manusia itu memiliki getaran. Ketika yang terjadi adalah dominasi getaran angkara murka di antara penduduk dunia ini, maka akan memunculkan ketidakseimbangan energi alam. Sehingga terjadi bencana, terjadi banyak penyakit. Itu karena manusia memiliki getaran. Kalau getarannya itu adalah getaran angkara murka, maka ini akan membangkitkan energi alam yang negatif, yang ujungnya
juga akan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Maka di dalam konsep pemahaman kami, bagaimana perilaku manusia itu juga akan mempengaruhi alam semesta. Dan alam semesta juga akan mempengaruhi kehidupan manusia. Maka seluruh ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini memiliki mata rantai yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak cukup hanya membangun kekuatan, kebersatuan di antara manusia, tetapi kita juga harus menjaga alam, menjaga keseimbangan alam. Gitu. Kalau kita dengan alam sewenang-wenang, maka juga alam juga akan menunjukkan sesuatu yang juga berdampak akan merusak kehidupan manusia itu juga. Nah, adik-adik semuanya, di dalam konsep yang seperti ini, kalau saya boleh mengambil benang merah antara keyakinan satu dengan keyakinan yang lain, sesungguhnya semuanya itu mengajarkan pada nilai-nilai kebaikan. Semuanya itu mengajarkan pada nilai-nilai harmonisasi. Dan nilai-nilai kebaikan dan harmonisasi yang diajarkan oleh setiap ajaran ketuhanan itu akan membawa sebuah kedamaian. Ketika muncul sikap intoleransi, maka itu sudah pasti jauh dari nilai-nilai welas asih. Seperti itu. Next. Nah, ini saat berbagi. Lanjut, Bapak. Rahayu Sakundumadi. Nanti akan kita dalami, kita memperjelas di tanya jawab. Saya kira demikian, adik-adik semuanya.